Puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Patut kita bersyukur pada hari ini karena kembali kita bersama-sama hendak beribadah, berbakti kepada Tuhan Yesus yang baik. Beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita ambil sikap menghormati hadirat Allah pada saat hari ini. Kita mau datang ke hadiratnya, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Engkau Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih buat segala anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami sangat bersyukur Engkau telah naik ke surga, menyediakan tempat yang terbaik bagi kami umat manusia yang percaya kepadamu. Dan hari ini kami membawa setiap pujian kami, ucapan syukur kami, sembah kami yang terbaik. Kami persembahkan bagi hormat, kemuliaan nama-Mu. Terimalah setiap pujian, sembah kami yang terbaik hanya demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Di
Yesus yang naik ke surga, Dia mengaruniakan Roh Kudus bagi kita semua. Mari saudara yang hidupnya sudah dipulihkan, pada saat pagi hari ini bersama-sama kita akan katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, luar biasa. Haleluya. Mari semua kita akan bersukacita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah bersamaku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah Kau namaku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalam kita, Dia bergerak di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya. Di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Luar biasa, hadirat Allah hari ini kita nikmati. Sukacitanya melalui Roh Kudus mengalir, memulihkan setiap kita. Mari kita rindukan kuasa Roh Kudus terus memenuhi setiap hati, jiwa kita semua. Haleluya. Bagaikan tanah yang kering, yang merindukan air, demikianlah setiap jiwa kami ya Allah. Haus akan hadirat-Mu, haus akan kuasa Roh Kudus-Mu.
bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu
Kami yakin dan percaya bahwa Allah Roh Kudus yang ada di dalam setiap kehidupan kami terus bergerak di hidup kami, akan menyatakan kekuatannya, akan menyatakan kuasa kasih-Nya, dan akan terus memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami yang selalu merindukan hadirat Allah. Pagi hari ini, ya Roh Kudus, Engkau pakai hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman. Melalui kebenaran firman, kami akan belajar untuk kami mendapat perkenanan yang dari Engkau. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu terus berkarya, kuasa Roh Kudus terus melawat setiap umat Allah yang saat ini sedang berbakti beribadah kepada-Mu. Terima kasih, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali pagi ini kita beribadah kepada Tuhan. Yakin percaya kuasa Tuhan berkarya di tengah-tengah kita, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing. Tuhan melawat kita sekalian. Karena itu setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema kuasa doa syafaat. Dalam menanggapi dampak dan pengaruh virus corona yang cukup mengganggu tatanan kehidupan, di mana mengakibatkan penderitaan, kesakitan, bahkan kesedihan karena anggota keluarga yang meninggal. Maka kiranya sebagai umat kita terpanggil untuk menaikkan permohonan kepada Tuhan, berdoa syafaat, dan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan baca di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang keempat mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ini kehendak Tuhan buat kita sekalian dalam menanggapi setiap situasi kondisi, khususnya dampak daripada virus corona. Kita sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh tinggal diam, tapi kita harus memberikan respon positif. Sebagai anak Tuhan, kita harus mengambil bagian di dalam doa kepada Tuhan, sehingga melalui doa kita, maka Tuhan akan mendengar dari tahtanya yang kudus, dan Dia akan memulihkan keadaan kita. Dia akan melalukan akan badai yang sedang melanda kehidupan kita dan masyarakat khususnya. Saudaraku, tujuan doa syafaat yang kita panjatkan supaya kita dapat hidup tenang dan tentram melalui jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita pasti akan mengalami ketenangan, kita pasti akan mengalami kedamaian, kita pasti akan mengalami sukacita. Dikatakan bahwa doa syafaat dan ucapan syukur adalah sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Allah. Karena melalui doa yang kita panjatkan, semua orang diselamatkan. Diselamatkan dalam Kamus Bahasa Indonesia itu berarti tidak kurang suatu apa, sejahtera, aman, sentosa. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, arti daripada diselamatkan
yaitu luput dari bahaya. Ini yang kita rindukan untuk keberadaan bangsa dan negara kita, untuk masyarakat Indonesia, supaya kita mengalami keselamatan, kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami ketenangan, kita mengalami sentosa, dan kita luput dari bahaya. Kita lepas dari bahaya. Saudara, walau ruang gerak pelayanan kita terbatas karena adanya pembatasan kegiatan karena pengaruh virus corona, kita tidak boleh mengadakan ibadah di gereja. Namun kita bersyukur karena kita bisa mengambil bagian pelayanan lewat doa syafaat kita, di mana pelayanan doa syafaat ini tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu. Saat kita berdoa, dimanapun kita berdoa, baik itu di rumah Tuhan, di gereja, maupun jemaat yang sedang berdoa di rumah, maka percaya bahwa setiap doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Doa kita menjangkau setiap saudara-saudara kita yang mengalami dampak daripada virus corona. Sehingga melalui doa-doa kita, maka mereka mengalami kuasa pertolongan yang daripada Tuhan. Mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pelayanan doa syafaat ini dapat kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Kita dapat menaikkan doa syafaat kita untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami masalah di dalam kehidupan mereka karena pengaruh daripada virus corona. Yakin percaya, melalui doa-doa kita, melalui syafaat yang kita panjatkan, maka mereka mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, yakin percaya bahwa setiap doa yang kita panjatkan itu tidak akan pernah sia-sia. Doa syafaat yang kita naikkan kepada Tuhan, itu pasti akan didengar oleh Tuhan. Doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan, seperti doa daripada Bapak Abraham, di mana dia mendengar bahwa kota Sodom akan ditunggang-balikan oleh Tuhan. Oleh karena dosa orang Sodom yang begitu jahat, Tuhan bermaksud untuk membinasakan orang Sodom. Saat Abraham mendengar keputusan daripada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia bersyafaat. Dia datang kepada Tuhan dan dia berkata di dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang di dalamnya? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Lalu Abraham menyahut,
Sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah doa syafaat yang dinaikkan oleh Abraham untuk kota Sodom, di mana di kota Sodom itu ada Lut, kemenakan daripada Abraham. Dia berdoa, dia tawar-menawar dengan Tuhan. Memang pada akhirnya karena tidak didapati 10 orang benar di kota Sodom, kota Sodom itu ditunggang-talikan oleh Tuhan karena dosa mereka. Tetapi khusus untuk Lut, kemenakan daripada Abraham, dia terhisap orang benar, dia diselamatkan. Lut beserta dengan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Ini hasil doa yang dialami oleh keluarga Lut. Hasil doa syafaat yang dinaikkan oleh Abraham untuk kota Sodom, dalam hal ini untuk keluarganya. Sungguh, setiap doa yang dinaikkan itu tidak akan sia-sia. Setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu pasti akan berdampak atas kehidupan kita, untuk pemulihan kita, untuk lawatan Allah terjadi di dalam kehidupan kita, untuk pengampunan Tuhan ada pada kita. Seperti juga yang dilakukan oleh Musa ketika bangsa Israel berdosa kepada Tuhan, di mana mereka membuat anak lembu dari emas. Tuhan murka kepada bangsa Israel. Dan saat itu Tuhan hendak membinasakan, hendak memusnahkan akan bangsa Israel. Lalu Musa, dia datang kepada Tuhan. Dia dikatakan di dalam Mazmur 106 ayat yang ke-23. Di situ Musa menjadi penengah antara umat dengan Allah. Musa memohon belas kasihan daripada Tuhan. Musa bersyafaat untuk bangsa Israel dan Tuhan mendengar akan doa daripada Musa. Kita bisa melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Di situ dikatakan demikian. Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari mukamu. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit,
dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Saudaraku, ini hasil doa syafaat yang telah dinaikkan oleh Musa kepada Tuhan untuk meminta belas kasihan daripada Tuhan atas bangsa Israel. Sehingga dengan ini akhirnya Tuhan tidak membinasakan bangsa Israel. Tuhan menyesal akan keputusannya. Dan dengan ini akhirnya bangsa Israel luput dari hukuman Allah. Bangsa Israel terhindar dari bahaya. Mereka diselamatkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebagai anak Tuhan, dalam melihat situasi sekarang ini, biarlah kita terpanggil untuk bersyafaat. Kita terpanggil untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi masyarakat yang terkena dampak daripada virus corona. Biarlah kita mau mendoakan mereka supaya mereka selamat, supaya mereka sembuh, supaya mereka ditolong oleh Tuhan. Saudaraku, karena itu sebagai anak Tuhan, penting sekali kita mengetahui situasi kondisi yang terjadi di tengah-tengah kita. Kita tidak boleh acuh tak acuh, kita tidak boleh diam. Tetapi kita harus memperhatikan keadaan di sekitar kita sehingga kita memiliki beban doa. Ketika kita melihat sesuatu yang mengancam, biarlah kita mau segera bertindak di dalam doa kepada Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihan daripada Tuhan. Kita mohon kemurahan daripada Tuhan untuk melawat keadaan kita, khususnya bangsa dan negara kita, sehingga terhindar dari setiap ancaman apapun. Saudaraku, kita harus berseru kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Abraham, seperti yang dilakukan oleh Musa. Sehingga dengan ini maka kita akan melihat kuasa pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dalam hal kita berseru kepada Tuhan, dalam hal kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus percaya bahwa Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Dan yakin percaya, doa yang kita lakukan, yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh, yang dilakukan dengan iman, keyakinan, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, maka doa itu dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakin percaya setiap doa-doa yang kita panjatkan pasti akan memiliki kuasa. Seperti judul firman Tuhan, kuasa doa syafaat. Saya yakin percaya Tuhan pasti akan melawat kita. Tuhan pasti akan menolong kita anak-anaknya. Itu sebabnya sebagai gereja, sebagai umat-umat yang percaya, kita mau terus berdoa, kita mau terus bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Seperti yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Yerusalem ketika Petrus dipenjara. Mereka terus setia berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya karena doa syafaat daripada jemaat yang ada di Yerusalem, maka Petrus mengalami kelepasan dari penjara. Ini yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar setiap seruan doa kita.
Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memotivasi setiap kita sehingga kita tergerak untuk bersyafaat bagi mereka yang sakit terinfeksi virus corona. Kita akan bersyafaat untuk seluruh masyarakat supaya dilindungi Tuhan dan memiliki kesadaran untuk menjaga diri sehingga dapat membantu pemerintah mengatasi keadaan virus corona. Kita juga akan berdoa untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat supaya disertai dan diberi hikmat kekuatan untuk menanggulangi pandemi virus corona ini. Kita juga bisa berdoa untuk para petugas kesehatan, kiranya dijaga, dilindungi, serta diberi kekuatan oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dan kita akhirnya akan melihat bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah akan menjawab doa-doa kita sekalian dan memulihkan keadaan bangsa kita. Harapan kita kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu, segera berhenti, dan dengan ini kita dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Anak-anak sekolah kembali bisa bersekolah, para buruh, perusahaan bisa kembali bekerja dengan normal. Kita sebagai umat-umat dapat beribadah kepada Tuhan, menyembah, memuliakan akan Tuhan dengan leluasa. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita. Biarlah kita akan terus memanjatkan doa-doa syafaat kita dengan tidak jemu-jemu, sampai Tuhan mendengar doa-doa kita. Dan kita akan melihat bagaimana Allah mendengar, menjawab doa-doa kita, serta memulihkan negeri kita. Puji Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini di dalam doa ucapan syukur. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, bahwa Engkau memberikan kuasa atas setiap kami anak-anakmu ya Bapa, untuk kami boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Lewat doa-doa permohonan kami ya Tuhan, ada kuasa yang Tuhan taruh, yang Tuhan sertakan di dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang menjadi doa permohonan kami, apa yang menjadi syafaat-syafaat kami, sungguh dapat menyentuh akan hati Tuhan, seperti yang telah dialami oleh Lut, seperti yang dialami oleh bangsa Israel ya Tuhan. Karena kuasa doa yang dipanjatkan oleh Bapak Abraham, karena kuasa doa syafaat yang dipanjatkan oleh Musa, maka mereka mengalami keselamatan, mereka mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Kami yakin juga ya Bapa, setiap doa-doa yang telah kami naikkan kepadamu ya Tuhan, kami akan mengalami pertolongan yang daripadamu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, memberkati segenap jemaat-Mu ya Bapa. Apapun keberadaan mereka, Engkau lawat mereka satu persatu ya Tuhan. Jika ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jika mereka sedang di dalam permasalahan, kiranya Tuhan lawat mereka. Engkau memberikan jawaban atas pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga dengan ini kami sama-sama bersukacita di dalam Engkau. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau akhiri ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian. Kami perlukan keajaiban.